Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Dan kesempatan pagi ini kita kembali lagi di tanaman cabai rawit saya. Sekarang ini cabai ini sebagian sudah ada yang saya panen, yaitu kitaran 8 kali. Dan pada kesempatan pagi ini juga saya akan melakukan pemanenan kembali. Dan pada kesempatan pagi ini juga setelah pemanenan ini akan saya lakukan penyemprotan insektisida, pupuk daun dan fungisida. Dan kebetulan pada penyemprotan kali ini saya menggunakan fungisida Amistar Top dan ditambah lagi fungisida pendukung lainnya. Juga saya akan sedikit berbagi pengalaman, berbagi pemahaman tentang kelebihan dan kekurangan fungisida Amistar Top. Oke kawan, sedikit kita ulas tentang fungisida Amistar Top yang diproduksi oleh Syngenta, yang udah familiar ya. Amistar Top itu mengandung bahan aktif. Yang pertama mengandung bahan aktif azoxystrobin ya kawan. Yang kedua mengandung bahan aktif dipeconazole. Dan juga sistem kerja Amistar Top itu kawan, yang pertama dia fungisida sistemik, kontak, protektif. Istilahnya fungisida sistemik bisa digunakan untuk mencegah dan mengobati, dan juga bersifat protektif, kuratif, dan preventif. Jadi istilahnya bisa digunakan sebelum tanaman kita terserang penyakit, dalam artian kita bisa gunakan untuk pencegahan. Terus yang kedua bisa digunakan sebagai pengobatan. Contohnya misalnya tanaman cabai kita terserang penyakit patek atau yang disebut antraknosa, Amistar Top ini bisa mengendalikan penyakit tersebut asal kita rutin menyemprotnya setelah kita panen. Dan Amistar Top itu bisa juga menjangkau seluruh penyakit yang bisa menyerang cabai kita. Yang pertama Phytophthora atau busuk batang atau busuk ranting, terus penyakit bercak daun, juga penyakit daun cabai mengering, mengkerut, juga penyakit patek atau yang disebut antraknosa. Oke kawan, ikuti terus video ini untuk mengetahui fungisida apa saja sebagai pelengkap Amistar Top ya. Oke kawan, kita akan segera melakukan pengobatan, penyemprotan. Oke, ini dia obat yang saya gunakan. Yang pertama yaitu Drusban atau merek lain yang bahan aktifnya chlorphenazole. Yang kedua Amistar Top ini dia. Amistar Top ini akan saya gabungkan dengan Drusban ini. Akan saya satukan. Dalam penyatuan Drusban ini saya menggunakan Drusban yang 1 liter ya kawan ya. Kemudian saya gabung dengan Amistar Top yang ukuran kira-kira 50 ml ya, disatukan dengan Drusban ini untuk menghasilkan pengobatan atau penyemprotan yang maksimal. Untuk menggunakan kedua campuran bahan aktif ini, saya menggunakan dalam satu tangki air ukuran 16 liter, cukup satu tutupnya saja ya. Nah, ini saya menggunakan Crisban 200 cc. Nah, ini dia Amistar Top yang saya gunakan yang ukuran 50 ml untuk saya satukan dengan Crisban ini. Dan dia menggunakan bahan aktif. Nah, yang selanjutnya saya akan satukan dengan jenis tepung yaitu Sidajeb. Sidajeb yang
saya gunakan yang 1 kilo ya kawan ya, dan akan saya adukan untuk menghasilkan campuran yang maksimal. Iya, bentar saya dekatkan dulu kameranya. Dan untuk satu tangki saya menggunakan sidajeb cuman 3 sendok makan ya. Kemudian kita amisatop ini kita satukan dengan masukkan dulu ke wadah yang agak besar untuk diaduk dengan krisban ini ya sobat ya. Kita tuangkan dulu sampai habis, dan jangan lupa bekasnya kita kocokin sampai pakai air ya. Sayang kalau dibiarkan begitu bekas ininya, bekas disatukannya, supaya masih ada kan itu bekas-bekas obat di dalamnya. Kemudian kita tuangkan krisban ini ke dalam wadah untuk kita adukan dengan amistartop. Jadi saya menggunakan 3 jenis obat untuk mengatasi penyakit patek ini. Lalu kita aduk sampai merata atau kocok-kocok supaya menyatu benar ya kawan ya. Kemudian untuk selanjutnya kita cari dulu ember ya untuk mengadukan ketiga bahan aktif ini. Nah, untuk krisban ini saya menggunakan 3 sendok makan untuk 1 tangki air untuk pencegahan. Adapun misalnya untuk pengobatan kawan bisa gunakan 4 sendok makan untuk 1 tangki air. Ini berhubung saya ada bekas ini, bekas penyemprotan minggu kemarin. Kita gunakan dulu yang ada, yaitu 3 sendok makan ya. Kita tuangkan ke dalam ember, lalu kita aduk. Jangan lupa kalau buat pencegahan kawan cuman 3 sendok ya, 3 sendok makan. 3 sendok makan cukup untuk pengobatan patek, asalkan kita mengobatinya dengan rutin, yaitu setelah kita melakukan pemanenan cabai itu ya. Lalu kita kocok sampai merata atau jangan ada yang tersisa bekasnya. Untuk selanjutnya kita tuangkan campuran amistartop dan krisban ini ke dalam adukan sidajeb tadi ya. Cukup 1 tutupnya aja ya, sekitaran 15 mili atau 2 sendok makan juga bisa. Tapi saya suka menggunakan dari dulu yaitu 1 tutup krisban ya. 1 krisban juga cukup untuk pengobatan. Adapun untuk pencegahan ya bisa dikurangi lah 2 sendok. Lalu kita aduk sampai merata. Nah, jangan lupa kita kali ini menggunakan campuran pupuk daun ya. Saya kali ini menggunakan yang ekonomis ya, yang murah, yaitu Supergo. Supergo ini bisa kita tuangkan sekitaran 2 atau 3 tutupnya ya, untuk 1 tangki 16 liter. 2 atau 3 tutupnya aja cukup itu. Lalu kita aduk lagi sampai merata untuk menghasilkan perpaduan yang maksimal ya sobat ya. Setelah dirasa cukup, kita mengaduknya langsung kita tuangkan ke dalam tangki air ya. Baiklah teman, kiranya sudah merasa cukup, kita aduk-aduk sampai merata. Kita langsung dimasukkan ke dalam ini ya, tank spray. Ini dia sobat, kita aplikasikan obatnya.
dalam pengobatan kali ini atau rutin ya, setiap kali kita sudah memanen cabai, kita harus melakukan penyemprotan untuk mengatasi penyakit-penyakit diantaranya yaitu penyakit patek atau busuk buah. Dalam penyemprotan kita harus bagus ya, harus merata. Saya menyemprotnya mulai dari bawah atau dari atas tanaman ya. Ini dia. Tanaman cabai saya ini sobat, kemarin alhamdulillah sudah dipanen, dan hari ini saya melakukan pengobatan ya atau penyemprotan. Oke, cukup sekian tutorial dari saya. Nah itu dia kawan, penyemprotan cabai yang ada di kebun saya. Untuk selanjutnya ikuti terus tutorial video saya. Jangan lupa subscribe dan komen, dan juga ketik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Bagi yang sudah subscribe dan menonton channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan video ini banyak bermanfaat bagi kawan semuanya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.